Hello everyone. Now we are going to learn about structure in TOEFL test. Kali ini kita akan belajar tentang struktur kalimat yang diujikan dalam TOEFL test atau di dalam ujian bagian structure di TOEFL test. Yang pertama, kita harus pahami betul bahwa suatu kalimat itu harus memiliki subjek dan verb, ya. Jadi dalam bahasa Inggris, kalimat itu pasti ada subjeknya dan pasti ada verbnya. Tidak mungkin kemudian satu kalimat tidak ada subjek ataupun tidak ada verbnya. Keduanya harus ada, sehingga dia menjadi suatu kalimat yang lengkap. Nah, kemudian kita lihat contoh, ini ada beberapa kalimat ya, nomor 1 sampai 10. Coba kita analisa di manakah subjeknya dan mana kata kerjanya. Untuk nomor 1 sudah sampai nomor 4 sudah kita berikan ya, bahwa nomor 1 itu subjeknya adalah this ya, kemudian verbnya adalah is. Memang seringkali is itu disebut sebagai to be. Is, am, are, ya, was, were, be, been, being. Itu termasuk sebagai to be. Nah, to be sendiri punya nama lain yaitu linking verb. Oke, jadi maka termasuk di sini is ya itu adalah kata kerja atau verb ya. Kemudian nomor 2, water is a vital resource. Dalam kalimat ini subjeknya adalah water, kemudian verbnya adalah is ya. Selanjutnya nomor 3, the children are at the park ya. The children itu sebagai subjek dan are adalah kata kerjanya. Kemudian kita lihat sekilas bahwa nomor 1, 2, dan 3 penggunaan to be-nya berbeda. Kalau this pakai is, water menggunakan is, children menggunakan are. Kenapa? Karena memang yang namanya linking verb is, am, are, was, were itu menyesuaikan subjeknya. Apakah subjeknya itu dalam bentuk tunggal, subjek tunggal atau singular subject ya, ataupun dalam bentuk uh, plural subject, subjek jamak ya. Kalau subjek jamak nanti menggunakan are ya, menggunakan to be are atau making verb are ya. Kalau present, kalau past tense menggunakan were ya. Kalau tunggal nanti pakai is ya untuk present tense, kalau nanti past ya menggunakan was. Selanjutnya nomor 5, this are delicious apples. Nah, subjeknya di sini adalah this ya. This, the subject or kata kerjanya. Number 6, money. Ya, the subject is the verb. 7, she, the subject, ya, performed. Verbnya, kata kerjanya. Kemudian number 8, people sebagai subjeknya, by sebagai verbnya. Nomor 7, she performed. Di sini perform adalah verb 2. Ya. Dan number number 8 ya untuk people by ini termasuk bab 1. Nanti akan ada variasi penggunaan kata kerja bentuk pertama, kedua atau ketiga di dalam soal structure TOEFL test ya. Maka nanti kita harus jeli mana saja nanti yang harus menggunakan verb 1, mana saja nanti harus menggunakan verb 2 dan menggunakan verb 3. Nanti ada ciri-cirinya. Lebih lanjut nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian nomor 9, the fox was. Nah, the fox ini tunggal ya. Kemudian tubuhnya menggunakan was. Number 10, the cat jumps. The cat ya itu juga subjek, kemudian jumps sebagai verbnya, kata kerjanya yang artinya loncat. Jump ya di sini adalah action verb ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau tindakan. Kemudian yang perlu kita pahami lagi adalah terkait dengan sebenarnya subjek itu apa saja, ya. Dulu pernah diberi pelajaran tentang subjek di sekolah ya, mungkin di SMP, di SMA, bahkan mungkin juga di SD, ya. Subjek itu apa saja? Ya, seringkali orang mengatakan subjek itu adalah berikut ini: I, you, we, they, he, she, it. Ya, pertanyaannya adalah apakah hanya ini saja subjek dalam suatu kalimat? And the answer is no.
dan ternyata bukan. Ya, jadi subjek itu tidak hanya I, tidak hanya you, tidak hanya we, they, he, tidak hanya she atau tidak hanya it. Ya, nah kemudian apa? Apa saja yang bisa menjadi subjek dalam kalimat? Ya. Nah, disinilah yang perlu kita pahami bahwa semua noun, ya, kata benda bisa menjadi subjek. Ya, semua noun. Ya, jadi semua kata benda bisa menjadi subjek. Jadi tidak terbatas pada I, you, we, they, he, she, it. Tidak terbatas pada itu. Jadi semua kata benda, semua noun bisa menjadi subjek. Tinggal nanti dianalisa apakah subjeknya itu termasuknya tunggal atau termasuknya jamak. Karena akan berpengaruh dengan pola verb atau pola kata kerja yang akan digunakan setelahnya. Seringkali subjek jamak itu ditandai dengan tambahan huruf S ya setelah nounnya, setelah kata bendanya. Seperti contoh the cats, ya itu ditambah s ya dari kata the cat ditambah s the cats, maka itu menjadikan jamak. Kalau hanya the cat berarti tunggal, tidak ada s-nya. Jadi ditandai dengan huruf s setelah kata bendanya. Ada the cats, the rooms, pencils, ya itu juga termasuk sebagai subjek jamak. Karena apa? Karena ada tambahan huruf s setelah kata bendanya. Dan itu semua nanti juga bisa menjadi subjek, ya. Namun ada juga noun yang perlu kita hati-hati ketika mengerjakan soal structure, yaitu ada noun yang jamaknya, ya, itu tidak ditambah dengan s, ya. Dalam bentuk jamak, ya, tidak ditambah dengan s. Ya, contohnya apa? Seperti kata children, people, dan juga yang lainnya. Nah, kata teeth, ya, feet, teeth gigi ya, feet kaki, ya itu juga termasuk jamak, tapi tidak ada tambahan s-nya. Nah, soal-soal yang menggunakan subjek jamak tanpa tambahan s itu juga seringkali diujikan dalam structure in TOEFL test. Selanjutnya perlu kita pahami bahwa dalam bahasa Inggris itu ada beberapa jenis kata atau kata itu dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Ya, istilahnya biasanya dipakai dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah parts of speech, yaitu pembagian jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang utama adalah noun, verb, adjective. Ya, meskipun ada juga parts of speech yang lain seperti di bawah ini ada adverb, ada pronoun, ada preposition, ada conjunction, ada interjection. Ya. Kita harus memahami dulu tiga kata tiga jenis kata ini yang paling utama yaitu noun itu apa saja, verb itu apa saja, adjective apa saja. Nanti sisanya bisa menyesuaikan. Nah, untuk noun sendiri tadi sudah kita bahas bahwa noun itu adalah kata benda ya. Kata benda termasuknya apa? Banyak sekali. Benda sekitar kita, tempat sekitar kita itu juga termasuk kata benda. Ya, di sini ada pencil, book, door, fan, window, ya, market, ya, kemudian juga termasuk human, ya, animal, tree, friend, teacher, Alex, nama orang, ya, somebody's name, itu juga termasuk sebagai kata benda. Teacher juga kata benda, ya. Jadi untuk noun sendiri tidak terbatas pada benda yang mati, ya. Tapi juga kata benda yang bernyawa, yang hidup juga itu sebagai kata benda, ya. Tidak mungkin ya, misal friend adalah verb, kan tidak mungkin. Friend pasti kata benda. Friend juga tidak adjektif, ya. Dia bukan adjektif. Tapi friend itu adalah kata benda. Kemudian organization, government, club, community itu juga termasuk sebagai noun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah verb, kata kerja. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa verb itu adalah kata kerja menunjukkan suatu kegiatan. Ya, contohnya apa? Di situ ada go, see, walk, run, read, swim, move. Ya, ini semua kata kerja yang uh, menunjukkan suatu activity, ya, suatu kegiatan. Ya, kemudian the think, feel, fall, ya, live, ya, itu juga termasuk sebagai kata kerja. Nah, yang paling penting ini yang seringkali missing, ya, tentang kata kerja adalah linking verbs.
yang tadi sudah kita bahas di awal. Ya, sekelas tadi kita sudah singgung, linking verbs seperti is, am, are, was, were, ya, be, been, being, ya, itu juga termasuk sebagai verbs, ya, sebagai verbs. Namanya saja linking verbs. Jadi dia adalah verb yang menghubungkan. Pertanyaannya sekarang, menghubungkan apa? Menghubungkan ketika di dalam kalimat itu ada subjeknya, kemudian ada adjektif atau mungkin adverb ya, tapi tidak ada kata kerja action misal, maka linking verb ini dibutuhkan. Ya, seperti contoh, she is beautiful. Kalimat she is beautiful ya itu terdiri dari she subjeknya, is linking verb kata kerjanya, kemudian beautiful adalah kata sifat adjektif. Kalau hanya kita mengatakan she beautiful secara susunan bahasa Inggris ya itu salah ya. Secara arti bisa dipahami ya, tapi secara structure itu kurang tepat. Karena dalam bahasa Inggris ada atribut linking verb. Nah, inilah bedanya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak ada linking verbs. Ya, kita mengatakan dia cantik, ya dia subjek, cantik, adjektif, kata sifat, selesai. Itu kalau bahasa Inggris mengatakan dia cantik harus ada linking verb, harus ada to be setelah subjek. Ya, she is beautiful. Sama halnya ketika ditanya, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Kalimatnya adalah how are you? Terus jawabannya bagaimana? Ya, paling sering menjawab I am fine atau I'm fine. Nah, I sendiri sebagai subjek, fine adjektif. Di sini tidak ada kata kerja. Kalau hanya I fine, maka di situ butuh am to be ya sebagai verbnya. Karena syarat utama kalimat bahasa Inggris adalah ada subjek dan verb. Tidak boleh tidak ada salah satu. Nah, untuk adjektif sendiri ya itu merupakan suatu kata yang menunjukkan karakteristik ya atau kondisi sesuatu. Maka di sini ada banyak banyak sekali contohnya bisa kita lihat ada modern, old, young, short, tall yang menyifati sesuatu ya. Jadi ada annoyed juga, irritated, ashamed ya, annoyed, jengkel ya, irritated, terganggu ya, kemudian ashamed, malu, bored, bosan, dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan kinds of words, satu part of speech yang lain, ada adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Yang di bawah ini ada adverb, kata keterangan. Pronoun, kata ganti. Ya, kalau noun itu kata ganti. Tadi, she, he, it, kata ganti. Prepositions, kata depan. Conjunctions, kata hubung. Interjections, ungkapan ya nanti ada ungkapan tertentu tapi nanti ketika soal structure dalam TOEFL test yang sering kali diujikan adalah terkait dengan noun, verb, adjective, adverb, pronoun, prepositions, conjunctions. Conjunction pun masih agak jarang ya. Interjection tidak pernah ya. Jadi itulah kenapa kita harus pahami betul tiga jenis kata yang utama ini. Nah, di sini ada adverbs ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa adverbs juga punya jenis-jenisnya. Ya, dia punya jenis-jenisnya sendiri. Oke. Ini ada adverbs of frequency, adverbs of degree, adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, interrogative adverbs, ya, relative adverbs, and conjunctive adverbs. Nah, terkait dengan kata benda singular versus plural ya, tadi subjek tunggal dan subjek jamak. Tadi sudah kita ulas bahwa kalau subjek jamak itu tinggal ditambah apa? Tambah s saja. Maka di sini ya kita bisa lihat di sebelah kanan kita ya regular nouns, oke. Itu kata benda yang reguler ya, yang normal ya. Jadi untuk kata bendanya dari tunggal ke jamak tinggal ditambah s. Tapi kalau irregular nouns ya itu nanti ketika jamak tidak ditambah s. Nah, ini adalah sebagai contoh child menjadi children ya. Tooth menjadi teeth. Ya. Mouse menjadi mice, person menjadi people, goose menjadi geese. Ya.
Ini semua adalah terkait dengan kata benda yang singular kemudian berubah menjadi plural. Nah, sekarang coba kita analisis nomor 1 sampai 5. Nomor 1, this, kira-kira apa tuh? Apakah is, apakah am, apakah are? This, ya, this is, ya. Water is. Children is. Information is. Ya, tunggal ya, karena tidak ada s setelah kata information. Five, this, are. This itu untuk jam, ya, artinya ini. Kalau yang tunggal, nomor 1, this is, ya. Kalau nomor 5, these are. Oke. Next, we go to penggunaan auxiliary, penggunaan kata bantu. Tadi sudah kita singgung ya, mereka dengan kata bantu is, am, are. Di sini ada juga kata bantu yang lain atau auxiliary yang lain, ya, yaitu ada penambahan have atau has, ya. Ada have atau has yang artinya sudah. Jadi kalau ada kata have has, ya, itu bisa punya makna memang mempunyai atau sudah. Tapi dalam kasus auxiliary, ya, kata have has di sini pasti yang memiliki arti sudah, bukan mempunyai. Kalau mempunyai nanti dia termasuknya verb, termasuknya kata kerja. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nanti subjeknya singular, ya, lagi verbnya present tense, ya, itu pakainya is, ya, kecuali I dan you ya. Oke, kemudian subjek plural kalau jamak pakai are, ya. Kemudian kalau nanti past, ya, subjek singularnya pakai was, ya. Oke, kemudian subjek pluralnya pakai were. Nah, kemudian nanti kalau untuk subjek singular atau subjek tunggal, untuk kata have atau has yang artinya sudah, subjek tunggal pasti menggunakan has, kecuali I, ya, dan you. Subjek plural dia pasti menggunakan have. Oke. Ya, untuk kasus auxiliary to be present ya, subjek I meskipun tunggal pakainya am, bukan is ya. Kemudian untuk auxiliary have atau has, ya berarti sudah subjek I dan you meskipun tunggal tetap menggunakan have. Ya. You terkadang bisa bermakna kamu atau kalian, tergantung konteks kalimatnya. Kemudian seringkali subjek tunggal diujikan dalam soal struktur interval test. Maka kita harus paham betul ya bagaimana pola-pola subjek tunggal, subjek jamak, kemudian efeknya kepada verb yang digunakan setelahnya. Nah, ini untuk countable noun and uncountable noun. Countable noun versus uncountable noun. Kata benda yang countable, countable itu bisa dihitung ya. Bisa dihitung berarti bisa diberi angka. Misal, 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi, 3 kucing, 4 kucing, 10 siswa. Tapi kalau uncountable noun itu tidak bisa dikasih angka. Ini kalau konsep logika bahasa Indonesia, ya. Uncountable nouns, misal di situ ada water, ada air, kita tidak bisa mengatakan 1 air, 2 air, 3 air. Ya. Kita bisa mengatakan 1 botol air. Lah, yang dihitung itu adalah botolnya, bukan airnya, botol. Ya. Maka di situ kan teman namun di sini ada contoh-contohnya bisa kita lihat bersama. Ada water, rice, air, milk, sugar, information, furniture, luggage, money, advice. Ya, itu semuanya adalah uncountable noun dan uncountable noun sifatnya selalu singular, selalu tunggal karena tidak bisa ditambah s. Nah, kemudian yang sering kali muncul dalam soal structure ya untuk skill 1 ini adalah kasus subjek tunggal plus verb 1. Subjek tunggal kecuali I dan you yang diikuti verb 1, maka verb 1-nya harus ditambah S, ES, atau IES. Maka verb 1 yang ditambah S, ES, IES hanya untuk verb 1 yang subjeknya itu tunggal. Dan verb 1 merupakan pola present tense. Nah, ini adalah slide ini adalah konsep ya kata kerja
verb satu mana saja yang harus ditambah es, yang harus ditambah es, atau yang ditambah s jika subjeknya tunggal. Nah, ini untuk yang ditambah es, ya, di sini jika huruf akhir verb satunya adalah O, X, SS, SH, CH. Di bawah ini adalah contoh-contohnya. Ya. Kemudian ditambah IES jika huruf akhir verb satu dan subjeknya tunggal ya adalah konsonan plus huruf Y. Jadi yang belakangnya itu adalah konsonan hurufnya dan Y. Contohnya apa? Ini ada cry. Ya, cry itu huruf terakhirnya Y, depannya Y konsonan. Jadinya cries. Nah, ketika ditambah IES, Y-nya hilang. Ya, seperti fly juga sama. Ya, fly jadinya flies. Try jadinya tries. Ini semua berlaku jika subjeknya tunggal, kecuali I dan you. She, he, it, Alex misal, atau eh, nama orang tunggal begitu ya. Itu nanti verb satunya ditambah es. Jika verb satunya itu terakhir ada huruf depannya y adalah konsonan. Nih, kemudian bagaimana dengan verb satu yang ditambah s? Ya, simpel saja. Ya, verb satu yang ditambah s adalah selain verb yang ditambah es dan es. Ya, seperti kata play ini. Apakah play termasuk di dalam verb satu yang harus tambah es? Tidak. Dia nggak berakhiran o, nggak berakhiran x, nggak berakhiran ss, nggak berakhiran sh, tidak berakhiran ch juga. Dan apakah dia play itu berakhiran Y depannya konsonan? Tidak. Depannya Y adalah huruf vowel atau huruf vokal. Ya, dan seterusnya. Jadi ditambah S jika huruf akhir verb satunya selain pola yang ditambah dengan ES dan IES. Oke, terkait dengan skill 2, ya, skill 2 kita harus hati-hati terkait dengan objects of prepositions. Di sini adalah daftar ya preposisi, sebagian preposisi ya yang bisa kita cermati bersama dan seringkali juga diujikan kalau soal structure di TOEFL test. Ada in, on, at, over, under, behind, by, between, among, through, with, ya itu juga termasuk sebagai preposisi. Nah, dalam skill 2 ini ya kita tipsnya adalah untuk menjawab soalnya jika ada noun yang letaknya setelah preposition maka itu tidak dianggap sebagai subjek, itu hanya dianggap sebagai keterangan, maka tidak berdampak dengan auxiliary atau verb setelahnya karena noun itu bukan subjek. Jadi jika ada noun yang letaknya setelah preposisi, jadi setelah in, setelah on atau setelah at ya, itu ada kata benda, maka dia tidak termasuk sebagai subjek. Ya. Maka kita perlu melihat noun di depan preposisi. Karena noun yang di depan preposisi itu atau noun sebelum preposisi itu adalah subjeknya. Kita lihat contoh ya di sini. Nomor satu, the students in the biology class are dissecting frogs to understand anatomy. Ya, di sini kita lihat subjeknya mana? Ya, subjeknya adalah the students. Ya, jamak apa tunggal? Jamak, betul. Tahu dari mana jamak? Karena ada S-nya. Ya, karena ada S-nya, tambahan S-nya ini. Kemudian ada kata in the biology class. Apakah the biology class termasuk subjek? Bukan. Karena apa? Karena ada kata in ya di depannya ini. Maka in the biology class ini adalah keterangan tempat saja. Dia hanya keterangan saja. Jadi tidak termasuk sebagai subjek. Ya, subjeknya adalah the students. Maka to be are ini correspond dengan the students, bukan dengan the biology class. To be are ini menyesuaikan subjek utamanya yaitu the students. Karena jamak maka menggunakan are. Ya. Kalau biology class tunggal. Kalau itu harusnya is begitu ya. Tapi karena biology class bukan termasuk subjek, letaknya setelah in, maka menggunakan are. Sama halnya dengan nomor dua. The researchers from the university have
Have ini auxiliary, kata bantu have ya. Ini untuk subjek jamak. Nah, subjek jamaknya mana? Yaitu the researchers. Ya, from the university ini kan tunggal, tapi ini tidak termasuk sebagai subjek. Dia hanya keterangan saja. Nah, karena apa? Setelah preposisi from. Ya. Kemudian number three, nah, ini juga sering kali muncul ketika the chef at the five-star restaurant skillfully prepares the food. Ya, kita lihat subjeknya mana? The chef, the five-star restaurant termasuk subjek bukan? Bukan, karena letaknya setelah setelah at, sorry, setelah at ya, letaknya setelah at, maka dia tidak termasuk sebagai subjek, dia hanya keterangan saja. Nah, prepares ini merujuk pada atau menyesuaikan dengan subjek utamanya, yaitu the chef. Prepares termasuk verb satu. Nah, verb satu tadi polanya, kalau subjeknya tunggal, maka ditambah s, es atau es. Nah, prepare ini termasuk yang ditambah s saja. Karena huruf akhirnya tidak berakhiran O, X, SS, CH, ataupun konsonan plus Y. Maka dia ditambah S. Kemudian contoh nomor 4 dan juga nomor 5 ya sama untuk kata kerjanya atau auxiliary-nya menyesuaikan dengan subjeknya. The athletes ya ini subjeknya jamak number 4 have ya untuk subjek jamak the athletes. On the track team tunggal track teamnya tunggal tapi tidak termasuk sebagai subjek maka tidak menjadi uh, pertimbangan untuk menentukan kata bantu. Number five, the engineers in the lab were designing. Ini juga sama. The engineer subjeknya. Siapa apa tunggal? Sama. Ya. Itu dari mana jama? Ada S-nya, betul. Nah, maka to be yang dipakai, auxiliary yang dipakai, menyesuaikan subjeknya jama, yaitu pakai were. Kalau lampau bisa was atau were, kan begitu. Nah, ini menggunakan were karena subjeknya adalah jamak. In the lab tidak termasuk subjek. Karena apa? Karena ada preposisi di depannya. Ya, jadi kesimpulannya adalah kata benar setelah prepositions tidak termasuk sebagai subjek dan verb menyesuaikan subjek jamak atau tunggal. Baik, itu untuk keterangan kali ini tentang skill 1 dan skill 2 ya, yaitu skill 1 the sentence has a subject and a verb. Skill 2 be careful with the prepositions. Thank you so much and hopefully this beneficial for you. Thank you everyone. Wah.